Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'in billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan zahir batin dan kita dibimbing dengan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang mempunyai hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat channel ABM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Sahabat channel ABM yang dirahmati Allah, zikir merupakan satu bacaan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Toha ayat 130 yang artinya, maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah pada waktu tengah malam dan di ujung siang agar engkau merasa tenang. Salah satu bacaan zikir yang dapat dibaca oleh umat Islam yaitu zikir laqad ja'akum. Zikir laqad ja'akum merupakan potongan ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Sahabat, zikir itu ada yang dinamakan dengan zikir lisan, yaitu membaca kalimah, dan ada juga zikir secara harfiah yang artinya ingat kepada Allah. Ketika kita mengingat kepada Allah, entah ingat karena kita sedang berada di pasar ataupun di ladang ataupun di pekerjaan. Contoh seperti ini, kita berada di pekerjaan, kemudian kita mendapatkan gaji. Kita mengingat kepada Allah dengan kata Alhamdulillah, itu merupakan zikir kepada Allah. Ada juga yang mengingat dengan cara ini seperti, ya Allah, Alhamdulillah engkau telah memberikan kepadaku nikmat, yang mana nikmat ini sangatlah luar biasa. Sehingga dia mengingat atas kebesaran Allah. Itu pun dikatakan dengan zikir yang berdominan dengan tafakur atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, keutamaan zikir laqad ja'akum dikutip dari buku Rahasia Keajaiban Ayat-Ayat 1000 Dinar karya Imam Al-Ghazali. Zikir laqad ja'akum yang terdapat dalam dua surah terakhir surah At-Taubah merupakan lafaz zikir yang sangat istimewa. Rasulullah pernah memberikan penjelasan bahwa turunnya ayat ini dikawal oleh 70.000 barisan malaikat. Sungguh betapa mulianya ayat ini. Atas mulianya zikir laqad ja'akum ini, para ulama menjadikan sebagai penghubung dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa dengan harapan dikaruniai kenikmatan hidup lahir dan batin. Zikir laqad ja'akum dilakukan setelah sholat dan dibaca sebanyak 7 kali secara istiqomah. Membaca zikir laqad ja'akum diyakini akan mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup, baik kemudahan mencari rezeki, kesehatan lahir dan batin, dan kemudahan segala urusan. Kisah seseorang tentang zikir laqad ja'akum, Aba Salmah
Sampai dalam buku Keseimbangan Matematika dalam Al-Quran menyatakan bahwa terdapat kisah tentang 2 ayat terakhir surah At-Taubah ini. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan, Zaid bin Sabit melaporkan bahwa ketika dia mengumpulkan Al-Quran pada zaman pemerintahan Abu Bakar, dia tidak mendapatkan 2 ayat terakhir surah At-Taubah, sehingga dia bertemu dengan Abu Khuzaimah. Dengan tiada seorang pun yang memiliki salinan utama, suhuf yang sudah lengkap disimpan di bawah penjagaan Abu Bakar sampai dia meninggal. Kharijah bin Zaid bin Sabit meriwayatkan dari bapaknya Zaid bin Sabit, ketika kami menulis mushaf, saya tidak mendapatkan 1 ayat nomor 23 dari surah Al-Ahzab yang selalu saya dengar dari bacaan Rasulullah. Kami mencarinya sehingga kami dapatkan dari Khuzaimah bin Sabit Al-Ansari, lalu kami memasukkan ke dalam surah yang tepat dalam mushaf. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ketika kita mengamalkan zikir laqad ja'akum, dipercayai ketika kita bertawasul mengamalkan kalimat zikir tersebut, maka insya Allah kita bertawasul dengan memperbanyak zikir itu. Setelah itu kita meminta rezeki kepada Allah, rezeki dohir dan batin. Maka dengan kemuliaan ayat laqad ja'akum, Allah bisa saja mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Cara untuk mengamalkan zikir itu, setelah sholat kita bisa mengamalkan 7 kali, ataupun kita mau mengamalkan zikir laqad ja'akum di saat malam setelah sholat tahajud, kita bisa mengamalkan zikir tersebut. Karena zikir itu tidak dikaitkan dan tidak dibatasi dengan waktu. Mau kapanpun dan dimanapun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah sholat tahajud kita mengamalkan zikir laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ayat tersebut kita jadikan zikir setelah sholat tahajud. Alangkah baik kita membacakan setelah sholat tahajud sebanyak-banyaknya. Jika kita mampu, kita bisa membacakan 100 kali. Setelah itu kita bisa menjadikan tawasul dengan ayat yang agung itu untuk meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, meminta supaya masalah-masalah kita Allah cepat memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Yang sempit rezeki, kita bisa bertawasul dengan kalimat tersebut, meminta kepada Allah dengan keagungan dan kemuliaan laqad ja'akum. Kita minta supaya rezeki Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sahabat channel ABM TV, kita bisa mengamalkan ayat laqad ja'akum itu setelah sholat fardu sebanyak 7 kali, dan kita juga bisa mengamalkan ayat laqad ja'akum itu setelah sholat tahajud. Sahabat channel ABM, itulah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.